Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Teduhkan hatiku, kuatkan jiwaku, Kaulah harapanku. Gelombang dan angin ribut takkan menggoyahkan imanku padamu. Ku percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang tak tergoncangkan. Ku percaya di dalam nama Yesus ada mujizat yang tak terbatalkan. Ibrani 5 ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saudara yang terkasih, kedewasaan rohani orang Kristen itu tidak dapat dinilai, tidak dapat diukur dari segi fisik, umurnya, seberapa lama ikut Kristus, atau seberapa aktif terlibat dalam pelayanan. Tidak dapat. Ibrani 5 ayat 12, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi saudara, respon hati seseorang terhadap firman Tuhan berpengaruh besar bagi pertumbuhan rohaninya. Orang yang belum mampu untuk menerima makanan keras adalah orang yang masih kanak-kanak. 1 Korintus 3 ayat yang kedua, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Seorang kanak-kanak rohani hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang lembut, yang manis, yang sedap didengar, yang meninabobokan, menidurkan, yang empuk. Begitu mendengar firman Tuhan yang keras, yang berisikan teguran, nasihat, seruan untuk bertobat, bagaimana harus bayar harga, mereka langsung memberontak, marah, tersinggung, merajuk, atau ngambek. Mereka hanya mau dilayani, tidak mau melayani, dan merasa cukup puas hanya menjadi penonton, bukan pemain dalam pertandingan iman. Yakobus memperingatkan dengan keras dalam Yakobus 1 ayat 21, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, perlu sekali kita belajar dari jemaat yang ada di Berea dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahuinya. Apakah semuanya itu benar demikian? Seorang kanak-kanak rohani akan mudah sekali disesatkan. Seorang kanak-kanak rohani akan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil, sebab pengetahuannya tentang kebenaran masih sangat dangkal dan belum berakar kuat. 2 Korintus 11 ayat 14, firman Tuhan memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu ingatlah, orang yang dewasa rohani pasti akan meninggalkan sifat kanak-kanak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang Engkau nyatakan kepada kami hari ini.
Tuhan, hari ini kami berdoa bersyukur karena firman ini juga menegur kami supaya kami benar-benar serius dalam mendengarkan setiap nasihat firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan, ajar kami untuk menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, karena firman yang tertanam di dalam hati kami yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Bapa, ampuni kami kalau seringkali kami mengabaikan, kami meremehkan ketika mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami mengambil komitmen untuk menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi seorang percaya yang bukan hanya dilayani tetapi melayani, seorang percaya yang siap membayar harga, yang taat dan melakukan firman Tuhan. Karena kami tahu kedewasaan rohani kami bukan bergantung kepada umur usia kami atau seberapa lama kami menjadi pengikut Kristus, tetapi bergantung kepada kedekatan kami dengan Allah dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kau teduhkan hatiku, kuatkan jiwaku, Kaulah harapanku. Gelombang dan angin ribut takkan menggoyahkan imanku padamu. Ku percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang tak tergoncangkan. Ku percaya di dalam nama Yesus ada mujizat yang tak terbatalkan. Teduhkan hatiku, kuatkan jiwaku, Kaulah harapanku. Gelombang dan angin ribut takkan menggoyahkan imanku padamu. Kekuatan yang tak tergoncangkan. Ku percaya di dalam nama Yesus ada mujizat yang tak terbatalkan. Percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan yang tak tergoncangkan. Percaya di dalam nama Yesus
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya, dan kelas akan bermula pada awal Januari 2026. Awal Januari 2026. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.